Waktu dan tempat dipersilahkan. Haleluya, baik, saya sapa semuanya, shalom. Boleh kita angkat tangan kita sekali lagi, shalom. Haleluya. Wow, sebuah sukacita yang besar kalau kita boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan sore malam hari ini. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita, sama-sama saya mau masing-masing dari setiap kita berikan salam yang terbaik buat teman-teman di kanan kirinya. Katakan, mari sama-sama masuk hadirat Tuhan. Mari salami kanan kirimu, katakan sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan sore malam hari ini. Haleluya. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menyenangkan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu sebab kasih setia Tuhan lebih dari hidup kami. Oleh sebab itu kami mau memujimu Tuhan. Biarlah semuanya manis Engkau dengar ya Bapa. Mari dengan penuh sungguh-sungguh katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama kami hidup, selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi panggil namanya, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi kami ada Tuhan, selagi ku ada. Inilah yang ku rindukan setiap waktu, nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari dalam lebih sungguh-sungguh katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi kami ada, selagi
pujian dari setiap kami Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya bagimu, kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar, amin Tuhan. Maka hati kami bersuka Tuhan, ku bersuka padamu. Sekali lagi katakan, inilah yang ku radukan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Yes Lord, ini kerinduan setiap kami. Biarlah manis kau dengan Tuhan. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh haleluya. Maka hati kami bersuka Tuhan, sebab ini kerinduan setiap kami untuk menyenangkan hatimu. Mari sembah Dia sama-sama. Mari tinggikan, agungkan namanya. Hosana dan pujilah namamu Tuhan. Oh, we worship you Lord. Mari sembah Dia. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Biar segala yang bernafas meninggikan namamu. Yesus, Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau yang layak terima segala sembah kami. Sebab Kau yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Ya da da da. Hosana terpujilah namamu, Hosana terpujilah namamu. Kami kagum akan Engkau Tuhan, sebab Engkau saja yang mempesonakan setiap hati kami, sebab Engkau saja yang sanggup menolong setiap kami Tuhan. Hallelujah, we worship you Lord. Kami lebih dalam lagi menyembah-Mu malam hari ini Tuhan. Kami percaya ketika kami berkumpul meninggikan nama Tuhan, maka di situ Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami. Maka di situ Engkau hadir memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami kagum akan Engkau. Hosana, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Katakan Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Kami kagum, amin. Dan lebih sungguh-sungguh mari katakan ku kagum, ku kagum akan sungguh-sungguh lagi. Oh.
katakan sore malam hari ini Tuhan, kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami kagum punya Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kalau kesempatan yang indah malam hari ini Tuhan boleh layakkan kami kembali untuk kami boleh memuji, meninggikan akan nama Tuhan. Kami mau pakai kesempatan yang ada ini dengan penuh sukacita untuk mulut bibir kami boleh memberikan puji-pujian yang terbaik buat Tuhan. Dan kami mau nyatakan Tuhan sore malam hari ini bahwa kami tidak akan pernah ragu mengiring Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Kami siap meninggikan Tuhan lebih lagi. Kami siap memuliakan nama Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Boleh kasih senyum terbaik ke kanan kirinya dulu teman-teman. Haleluya. Kita percaya kalau kita boleh sama-sama memuji menyembah Tuhan sore malam hari ini, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan, amin. Yang siap memberikan yang terbaik buat Tuhan, mari saya mengajak sama-sama katakan dengan saya, haleluya 3 kali. Dengan penuh semangat dan yang terbaik buat Tuhan, kita katakan haleluya 2, 3, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari semua bertepuk tangan buat Tuhan anak kita. Sukacita mari katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, yes. Amen. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Semuanya hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai Kamu. Katakan selamanya. Haleluya. Oh, kayak mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Mari sama-sama katakan, oh tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, yes. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari panggil namanya Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selama. Mari semua yang katakan, hanya Kau Tuhan, amin. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai Kamu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Saya percaya setiap kita sore malam hari ini bisa lebih semangat lagi. Saya mau ketika pujian ini mengatakan hanya Engkau Tuhan. Sama-sama kita mau lambaikan tangan kita saudara. Mari sama-sama, hanya Kau Tuhan. Semuanya, sumber kekuatan, amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Mari lambaikan tanganmu. Sebab dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai Kamu. Kali lagi katakan, hanya Kau Tuhan,
Masih semangat memuji Tuhan. Amin. Mas, saya mau dengar anak muda suaranya harus berikan yang meriah buat Tuhan. Saya mau dengar sekali lagi kita berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Kita sama-sama sorakan haleluya. 2, 3, haleluya. Belum semuanya, belum semuanya. Saya mau dengar yang laki-laki saja. Yang laki-laki saja mari katakan haleluya. 2, 3. Haleluya. 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 Yang perempuan jangan mau kalah suaranya berikan yang terbaik buat Tuhan. 2, 3. Haleluya. Amin. Yang siap memuji Tuhan Allah kita. Mari sama-sama kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang ajaib. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari semua bertepuk tangan di atas kepala buat Tuhan. Mari semuanya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama. 1, 2, 3. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Kaya berkuasa memerintah selamanya. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Mari sorakan. Sekali lagi dengan penuh sukacita sama-sama. Oh, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari angkat tanganmu katakan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Raya berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah. Mari sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, katakan agung Dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku. Raya berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Raya berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari katakan Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur kesempatan yang indah saat ini kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian pujian
yang akan disampaikan oleh teman-teman kita. Yang pertama, kami mengundang dengan kasih teman-teman dari GPDI Philadelphia untuk boleh maju ke depan memberikan pujian terbaik buat Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sama-sama. Haleluya, mari kami persilahkan teman-teman dari GPDI Philadelphia untuk maju ke depan. Haleluya. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk menyambut teman-teman kita maju ke depan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Engkau dekat, akan seluruh pengabdianku, tak bisa memeras kesetiaan. Sungguh mulia dan berhormat, sungguh besar pengorbananmu bagiku.
selami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Wow, pujian yang sangat memberkati setiap kita, amin. Sebelum kita sama-sama diberkati, kembali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan kesaksian pujian dari teman-teman kita dari GPDI Kasih Karunia. Ada dari teman-teman GPDI Kasih Karunia di tempat ini? Boleh saya mengundang untuk maju ke depan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman kita. Wow, haleluya. Kami persilahkan.
Terima kasih kepada semua teman-teman dari GPDI Philadelphia dan juga dari GPD Kasih Karunia yang sudah memberkati setiap kita dengan pujian yang sudah teman-teman bawakan. Tiba saatnya setiap kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati pikiran kita untuk kita boleh menerima isi hati Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya. Mari sama-sama kita mau sekali lagi menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengasihi Engkau Allah satu-satunya dalam hidup kami. Ini setiap pujian kami Tuhan, kami mau bawa di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mari yang mengasihi Tuhan katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, hati-Mu. Dengan penuh kasih dan sukacita katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu yang selalu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk, sekali lagi katakan, kami renungkan firman-Mu, ku renungkan. Sekali lagi kita akan bangkit berdiri sama-sama. Kami persilakan hambanya. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan hati.
Bapa yang baik, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Kami datang di malam hari ini Tuhan. Kami berkumpul, kami bersekutu, kami memuji, kami memuliakan nama-Mu. Hanya nama-Mu saja yang dapat dipuji dan dipermuliakan. Tuhan, sebentar kami akan mau belajar dari sebagian kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang duduk di sini Tuhan. Engkau memberikan hikmat biar apa yang hamba-Mu sampaikan dapat bisa menjadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Allah yang mempunyai firman ini, Engkau memberkati, Engkau memakai hamba-Mu yang terbatas ini dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Biar hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik, puji nama Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Ya, baik. Puji nama Tuhan, saya sangat berterima kasih kepada Tuhan yang masih sampai saat ini memberikan saya kesempatan untuk berdiri di sini. Itu bukan kuat, bukan gagah saya, tetapi itu semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Saya berterima kasih juga untuk gembala sidang di tempat ini dan pekerja-pekerja gereja, majelis, penatua-penatua. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Geisler Udam, tadi mungkin tidak sempat kenalan. Ya, nama saya Geisler Udam, saya berasal dari Jayapura, asli Jayapura, lahir besar di Ginyem di sebelah barat. Saya berkuliah di STTI Yogyakarta, tadi sempat diperkenalkan singkat oleh kakak. Sekarang sudah semester akhir, semester 8, ada bergumul dengan yang namanya skripsi. Teman-teman yang pasti sudah selesai kuliah mungkin tahu skripsi itu seperti bagaimana. Tetapi saya percaya kalau kita di dalam Tuhan pasti Tuhan tolong, Tuhan lindungi dengan sertai untuk kita mengerjakan itu semua. Ya, saya ada punya, ya mungkin bisa ditampilkan. Ada sebuah gambar sebelumnya, ya ini. Teman-teman atau saudara-saudara mungkin tahu dengan gambar yang di atas itu adalah sebuah kemenangan. Tanggal 18 Desember 2022 jam 4 subuh saya di Jogja, jam 4 subuh Argentina menang Piala Dunia. Itu sebuah hal yang saya sangat senang karena saya fans Argentina, karena ada Messi juga di situ. Ya, minta maaf yang fans Ronaldo. Saya sangat senang sekali pas Argentina menang adu penalti dengan Perancis. Itu sebuah hal yang saya tidak akan pernah lupa dalam dunia sepak bola. Mungkin teman-teman di sini, kakak, saya tidak suka sepak bola atau tidak suka nonton bola. Di bawahnya ada gambar, mungkin teman-teman pernah nonton film yang berjudul Black Panther atau ya itu dia judulnya, saya kurang lihat bahasa Inggris. Jadi dalam cerita film itu perempuan yang menonjol, dia bisa menang melawan perang. Jadi kemenangan itu bisa dibilang bukan saja untuk laki-laki atau bisa saja dibilang untuk pahlawan, petinju atau seperti digambar di atas pesepak bola, tetapi kemenangan itu berhak untuk semua orang. Kita akan melihat ada satu kutipan dari ini dia. Mungkin teman-teman SMP, SMA pasti tahu ini siapa. Plato namanya. Dia ini filsuf dari Yunani. Dia bilang begini, kemenangan pertama dan terbesar ialah kalau kita bisa menang atas diri. Yaitu saya salah ketik, atas diri kita sendiri. Karena salah satu musuh yang sangat sulit kita taklukkan adalah
diri kita sendiri. Jadi petinju dia bisa mengalahkan musuhnya dengan trik yang dia punya atau dari banyak pengalaman. Tetapi diri kita, ini kita hidup sama-sama diri ini kita. Kita makan apa, kita rasa sendiri. Tetapi ini adalah musuh terbesar. Kita tahu kalau Plato ini dia filsuf yang sangat pintar. Tetapi dia bilang musuh yang terbesar itu adalah diri kita. Jadi keinginan, kemauan itu keluar dari diri kita. Misalnya kita tidak tahu begadang atau main game. Terus teman-teman ajak, ayo main game. Pasti kita, itu kan dari luar kita. Tetapi kalau saya ini main sepak bola. Terus di rumah saya tidak mau main sepak bola. Tetapi niat saya atau hobi saya main sepak bola. Itu adalah sesuatu yang timbul dari diri kita. Jadi susah sekali untuk mengalahkan diri kita. Jadi Plato dia bilang musuh terbesar itu adalah diri kita. Kita akan belajar bersama-sama di malam hari ini dari Efesus pasalnya yang keempat ayat 20 sampai 24. Efesus pasalnya yang keempat ayat 20 sampai ke 24. Yang sudah menemukan bisa katakan haleluya. Amin. Ya, saya beri judul dipulihkan dan menjadi pemenang. Kita akan baca bersama-sama dari ayat 20 sampai ayatnya yang ke-24. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-20 sampai ke-24. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika kamu demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kami yang harus mengenal yang lama yang membebaskan kebiasaan orang munafik, sehingga kamu bukan. Amin. Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus. Waktu itu di Efesus orang sudah bertobat. Dan teman-teman kalau baca di kisah para rasul, mereka sudah beri kitab-kitab sihir mereka. Dan mereka bertobat mengikuti apa yang mereka sudah saksikan, bagaimana Yesus menyelamatkan mereka. Di sini Paulus menekankan kepada jemaat Efesus bahwa mereka ini telah menang dari musuh-musuh mereka di sekitar mereka maupun diri mereka sendiri. Ya, teman-teman tahu ini ada patung namanya Dewi Artemis. Ini dalam mitologi Yunani dia adalah dewi kesuburan. Jadi orang Timur Tengah waktu itu mereka kalau mau minta segala sesuatu atau minta apa saja mereka minta kepada Dewi Artemis ini. Kota Efesus pusat penyembahan Dewi Artemis. Kota Efesus adalah pusat penyembahan Dewi Artemis, dewi kesuburan yang dipuji. Kuilnya berbentuk besar, tinggi 70 kali 30 meter. Dan menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Ada yang tahu 7 keajaiban dunia? Satu, monumen di kota Roma di Italia. Ini salah satunya. Ini 7 keajaiban dunia dan patung Dewi Artemis ini masuk salah satunya.
Jadi kehidupan orang Efesus waktu itu, mereka belum bertobat. Acara mereka setiap bulan itu acara seksualitas. Jadi mereka melakukan setiap bulan itu hubungan intim. Tidak takut Tuhan. Kebenaran yang Tuhan sampaikan, kesaksian yang mereka lihat dari Yesus sendiri itu hilang. Setiap bulan mereka melakukan. Gambarnya seperti begini. Dia mempunyai buah dada yang sangat banyak dan pada waktu itu berulang tahun dia minta kepada ayahnya bahwa dia meminta semacam kado ulang tahun untuk keperawanan seumur hidup. Jadi ini dewinya, Dewi Artemis. Jadi setiap awal bulan mereka melakukan percabulan, tetapi bulan berikutnya mereka percaya bahwa keperawanan mereka itu akan kembali atau mereka seperti sedia kala, seperti begitu kepercayaan mereka. Paulus menekankan itu hidup yang salah di hadapan Tuhan, yang tidak benar, yang tidak taat di hadapan Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama. Saya ambil 3 prinsip bagaimana menjadi pemenang untuk melawan musuh atau iblis atau dosa atau diri kita sendiri. Prinsip yang pertama, ingat pribadi Kristus. Teman-teman lihat di ayat 20 dan 21. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ada 4 kali, teman-teman bisa lihat ditulis dengan huruf yang besar. Mengenal Kristus, tentang Dia, di dalam Dia, dalam Yesus. Ini Paulus menekankan. Kalau teman-teman baca, pasti ini Paulus kalau sesuatu yang diulang-ulang pasti itu menekankan. Harus begini, harus begitu, jangan begini, jangan begini, harus begini. Jadi orang-orang Efesus mereka sudah kenal Yesus. Tetapi kehidupan setiap hari mereka masih di dalam kehidupan yang tadi saya sudah jelaskan. Setiap bulan mereka lakukan hal yang seperti begitu. Bagaimana kalau kehidupan semacam itu masih ada sampai sekarang? Teman-teman bisa berpikir bahwa hal semacam itu keji di hadapan Tuhan. Memang bisa dikatakan hubungan intim itu tidak ditulis secara jelas di dalam Alkitab. Tetapi di dalam Kejadian awal penciptaan manusia, Tuhan punya maksud menciptakan laki-laki dan perempuan untuk satu tujuan. Tetapi hubungan itu kudus hanya di dalam sebuah pernikahan. Di luar itu tidak kudus, Tuhan larang. Barang siapa melakukan itu dosa, dan dosa itu ditanggung sendiri. Amin. Amin. Paulus menekankan kalian sudah mengenal Dia, kalian sudah belajar tentang Dia, kalian sudah mengikuti Dia, kalian tinggal tiap hari di dalam Dia. Tetapi kenapa bisa lupa semua itu? Ingat akan janji Kristus. Ingat, kalau kau mau menang melawan musuh-musuh, melawan dosa, melawan segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ingat bahwa Yesus sudah pernah mengalahkan itu semua. Bilang biasa kesaksian baik. Saya tidak bilang kesaksian itu tidak baik. Kesaksiannya kayak begini. Mereka biasa bersaksi mengatakan, Tuhan mencobai saya, mencobai dengan hal-hal seperti begini. Baik. Tetapi mungkin lebih baiknya kita rubah kata Tuhan mencobai saya. Rubah dengan Tuhan izinkan itu terjadi. Karena di Kisah 1 Korintus berkata demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu tidak lebih besar daripada kekuatan. Jadi pencobaan itu diizinkan Tuhan terjadi untuk melihat
Apakah kau masih setia untuk melayani Tuhan atau kau tidak setia dan berbalik kepada kehidupan yang lama? Firman Tuhan dengan jelas Paulus menekankan kepada jemaat di Efesus bahwa kehidupanmu harus memancarkan wangi atau cahaya Kristus dalam hidupmu. Jangan kau hidup seperti orang-orang Efesus pada zaman itu yang menyembah Dewi Artemis dan melakukan hal-hal yang tidak diberkenan di hadapan Tuhan. Itu dosa, dan dosa itu kita tanggung sendiri, saudara-saudara tanggung sendiri, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Amin. Amin. Kita lihat ke prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua, ingat pembaharuan status. Jadi bukan kita post di WA terus lihat, oh yang kita maksud sudah lihat terus hapus. Bukan. Tapi ini pembaharuan dari Kristus. Di ayatnya yang ke-22, 23 dan 24a. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu terus meninggalkan manusia lama yang menemui kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenai manusia baru. Ada tulisan yang saya kasih warna kuning, manusia lama diperbaharui ke manusia baru. Jadi ingat pembaharuan status. Kita dahulu adalah orang berdosa. Dari perjanjian lama, orang untuk datang ke bait Allah, Tuhan berfirman, persembahkan lembu, persembahkan kambing, persembahkan domba untuk persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terus menerus, orang buat salah, persembahkan domba. Orang buat salah, persembahkan kambing. Orang buat salah, persembahkan lembu. Teman-teman, coba berpikir, gaya hidup begitu, kalau masih sampai sekarang, mungkin kita ini bisa dibilang orang kaya semua. Karena apa? Di belakang rumah ada kambing, di samping ada sapi, di sana ada kerbau, lain sebagainya. Tetapi tidak ya. Itu ada maksud dan tujuan Tuhan membuat perjanjian tersebut. Ingat pembaharuan status. Manusia lama, Kristus datang untuk merubah itu semua menjadi manusia baru. Teman-teman berpikir manusia baru seperti bagaimana? Mungkin kita berubah wujud seperti saya mungkin kulit hitam, berubah jadi putih atau bagaimana? Tetapi ini status. Teman-teman pasti tahu status. Status kita dahulu hidup di dalam kegelapan. Kita dahulu masih melakukan hal-hal yang buruk. Kita dahulu suka mencuri, kita dahulu suka begini, kita dahulu suka menipu, tetapi Kristus sudah datang mengajarkan hal-hal yang baik. Bukan baik saja, sampai dosa kita, dia rela mati di kayu salib. Cerita sedikit, salib itu pertama kali dikeluarkan dari kerajaan Persia. Jadi mereka waktu itu ada dewa yang namanya dewa bumi. Jadi jangan sampai ada mayat yang jatuh di tanah. Jadi bagaimana mereka cara untuk membunuh orang tidak tergeletak di tanah. Jadi mereka menciptakan apa yang namanya salib. Jadi pada saat orang Persia dikalahkan orang Yunani, Yunani itu di Eropa, di sebelahnya Italia. Jadi menginvasi itu budaya ke Eropa. Pas Romawi naik atau kerajaan Romawi hidup, mereka mengalahkan Yunani. Dan semakin jelas orang Romawi menganut untuk membunuh orang itu dengan hukuman disalib. Dan pada saat itu Yesus disalib dalam pemerintahan Romawi. Teman-teman biasa nonton di TV mungkin Yesus itu dipaku di
sebenarnya kalau saya bisa bilang itu tidak mampu untuk menahan berat badan, atau yang bisa dibilang dia kegantung, itu tidak bisa tahan, pasti sobek. Jadi mereka pakunya di sini, di urat nadi. Jadi orang itu bisa dibilang mereka bunuh dengan cara psikopat. Jadi mati perlahan, kehabisan darah, sesak jantung, dan sendi-sendi yang lainnya. Terus kakinya agak ditarik, jadi sesak ke depan, terus kakinya disilang, dipaku. Jadi matinya perlahan, tidak langsung dipenggal. Tetapi sebelum mati dia mengalami siksaan, penderitaan, sampai hukuman itu teman-teman pernah lihat di cambuk, itu di ujung cambuk itu logam. Jadi kalau sekali tancap di sini, ini daging leher ini keangkat. Jadi sakit sekali. Itu semua karena status saudara dan saya. Yesus rela untuk melakukan itu. Jadi status kita dulu adalah orang yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yesus datang untuk merubah status saudara dan saya. Ingat pembaharuan statusmu. Bukan kita yang berusaha untuk merubah status itu, tetapi Allah sendiri yang memakai tubuh manusia datang rela mati. Dia sebenarnya Allah, tetapi kalau dia berpikir, saya ini kan Allah, buat apa saya mati? Bisa saja dia buat orang Israel itu semua mati tiba-tiba, bisa. Sangat gampang sekali dia buat. Tetapi ada maksud. Karena status saudara dan saya, dia rela mati. Ingat saudara, kita dahulu adalah orang berdosa, tetapi telah diselamatkan, telah diperbaharui status tersebut. Akhirnya kita bersama-sama dengan Allah, dengan Tuhan, dengan Yesus dalam kerajaan sorga. Jadi jangan berpikir bahwa saya telah diselamatkan, jadi terserah saya mau buat apa. Orang Jawa bilang, monggo mas, terserah, buat apa saja terserah. Tapi jangan. Dalam kekristenan berbeda dengan agama-agama lain. Dalam kekristenan Tuhan minta kita jangan mati untuk dia, tetapi kita hidup untuk dia. Karena apa? Dia sudah 2000 tahun yang lalu mati buat kita. Jadi dia minta hidupmu yang harus hidup untuk dia. Hidupmu menggambarkan apa itu Kristus yang sebenarnya. Cara bicara, cara bertindak, cara berpikir, itu menunjukkan bahwa statusmu telah berubah. Engkau dari status yang lama telah berubah dalam status yang baru. Artinya sudah tidak lagi tinggal di dalam dosa. Maka dari itu saya mengajak teman-teman, rekan-rekan sekalian. Kita bisa dibilang masih sangat muda. Pergunakanlah hidupmu memuliakan nama Allah, nama Tuhan. Karena dahulu manusia repot-repot, susah payah untuk datang kepada Tuhan. Itu bait Allah itu ada bagian-bagian, ada ruang di depan sini, ada sampai Maha Suci. Jadi orang yang bisa masuk sampai ke dalam itu imam. Jikalau imam itu dia tidak kudus, pasti mati itu imam di dalam. Jadi sebelum imam itu dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus, itu mereka ikat tali di kaki. Jadi misalnya kalau imam itu dalam jangka waktu yang mereka sudah tentukan tidak keluar-keluar, itu pasti sudah mati di dalam. Karena kekudusan ruangan tersebut. Jadi teman-teman, kalau kita masih hidup di era waktu itu, mari kita ingat kembali. Kristus telah merubah status teman-teman dan saya. Jadi manusia lama telah dibaharui oleh Kristus. Dan sekarang kita jadi manusia baru. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita lihat prinsip yang ketiga. Ingat panggilan kudus. Kalau presiden yang panggil itu kudus kah tidak? Biasa saja.
Tapi sebuah kehormatan itu. Tadi Kak Yosi bilang sebuah kehormatan. Saya ke Jakarta ini belum pernah naik pesawat jauh-jauh begitu tuh. Atau ini ke istana presiden lagi. Bisa bangga sekali. Tapi yang saya ambil di sini, ingat panggilan kudus. Ingat Kristus. Kalau kau lakukan kesalahan, ingat Dia. Karena statusmu sudah berubah. Jadi ingat, itu adalah panggilan. Jadi hidupmu jangan stuck di situ saja. Tapi naik, harus naik, harus naik. Naik lebih tinggi lagi. Supaya nama Tuhan dipuji dan dapat dipermuliakan. Amin. Ingat panggilan kudus, ayatnya yang ke-24 bagian B. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita telah diciptakan dengan kehendak. Bumi Tuhan berfirman jadi. Matahari Tuhan berfirman jadi. Semuanya Tuhan berfirman jadi. Tetapi pada hari yang ke-6 Tuhan bilang begini, marilah kita menciptakan manusia. Jadi ini bisa dibilang adalah diciptakannya menurut kehendak. Jadi manusia ini mungkin kalau diciptakan pada hari yang pertama mau tinggal di mana? Kalau manusia diciptakan pada hari yang keempat mau makan apa? Belum ada makanan. Tetapi manusia diciptakan hari yang ke-6 karena apa? Semuanya Tuhan sudah sediakan. Tempat tinggal, makanan, semuanya ada. Tuhan sudah sediakan. Jadi teman-teman jangan berpikir, kenapa Tuhan ciptakan manusia padahal ini sesuai menu dengan gambar Tuhan baru. Ada maksud. Tuhan sudah merancang hidup saudara dan saya. Jadi kalau misalnya saya lahir di tahun 90-an, mungkin sekarang saya sudah lulus kuliah atau saya sekarang sudah kerja. Teman-teman, kita berpikir kembali bahwa Tuhan punya maksud baik, Tuhan punya rencana dalam kehidupan saudara dan saya. Di mana Tuhan tempatkan, di mana Tuhan beri kepercayaan untuk teman-teman melayani, beri kepercayaan untuk teman-teman menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan teman-teman. Itu sangat baik karena apa? Kita ini diciptakan kehendak. Kita diciptakan kehendak dalam kekudusan. Ditekankan kita diciptakan dalam kehendak dan kekudusan. Teman-teman berpikir kekudusan berarti kita diciptakan itu tidak di dalam dosa. Di sekitar kita tidak ada yang namanya dosa. Tidak ada. Kita diciptakan dalam kekudusan yang sesungguhnya. Sesungguhnya kita diciptakan dalam kekudusan. Jadi tidak diciptakan karena mungkin ini kurang manusia aja. Allah cipta manusia biar dong bisa makan tikus-tikus, babi-babi ini dong bisa makan. Jadi Allah bilang ciptakan manusia sudah. Tidak. Tuhan ciptakan manusia ini karena sesungguhnya biar mereka ini hidup dan memuliakan Allah. Teman-teman jangan berpikir saya hidup karena sekali jadi saya buat apa saja. Jangan. Tuhan tempatkan teman-teman di Sentani, teman-teman di gereja-gereja masing-masing. Hiduplah untuk memuliakan nama Allah. Amin. Jadi jangan berpikir hidup sekali, mati sekali. Kalau saya belajar di kampus, dosen bilang begini, hidup mati sekali tapi hidup 2 kali. Teman-teman tahu hidup 2 kali? Mati sekali setelah kita hidup ini, tapi nanti ada hidup lagi yang tidak ada kematian, yaitu hidup kekal. Apabila teman-teman buat kesalahan, ingat pengorbanan Kristus. Apabila teman-teman buat ini, ingat panggilan Kristus. Panggilan ini sangat kudus. Dipanggil kepada saudara dan saya untuk melayani Tuhan. Jadi jangan berpikir saya ini di gereja cuman sapu-sapu atau saya ini di gereja cuman penerima tamu. Banyak sekali kesaksian-kesaksian orang-orang atau hamba Tuhan besar. Itu mereka baru awal perintisan atau awal melayani. Itu kerjanya bukan langsung di mimbar kayak gini. Terada kan? Terada teman-teman. Tapi itu
berdiri di pintu sana baru, mari Bapak pegang tangan masuk. Atau sebelum jemaat datang, bel gereja, sapu kaca. Itu awal dari pelayanan. Kalian setia dalam hal-hal yang kecil, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar. Teman-teman setia dalam hal ini, Tuhan akan membuat hal-hal yang seperti ini. Tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain. Mengikut Tuhan, banyak orang bilang, ikut Tuhan itu tidak ada uang. Apalagi anak-anak teologi. Saya keluarga besar, cuman yang kuliah teologi saya. Saudara-saudara lain pengangguran sukses, saya tidak menjatuhkan tapi realita, fakta. Jadi pas saya berangkat ke Jogja 2019, Bapak tua di Argapura dia bilang begini, dipanggil Dem. Saya orang Genyam jadi dia bilang, Dem, ke Jogja kuliah teologi selesai mau jadi apa? Hamba Tuhan ada uang kah tidak? Saya diam karena waktu itu tidak tahu apa-apa. Sudah jadi perkataan itu saya simpan di dalam hati dan pikiran. Bercanda di pikiran. Jadi saya pulang kembali ke Genyam dan pergumulan itu saya cerita sama Bapak. Terus Bapak bilang begini, tidak apa-apa, tidak ada uang, tidak apa-apa. Yang asal yang kau ingat begini, yang kau melayani ini yang punya segalanya. Yang kau melayani ini raja di atas segala raja. Teman saya dari Kalimantan dia bilang begini dalam dia buat status terus dia bilang, tidak ada pekerjaan yang lebih mulia selain melayani raja di atas segala raja. Amin. Jadi teman-teman kalau melayani Tuhan itu mulia sekali. Karena kita ini dipanggil, kita ini dibentuk, kita ini dipersiapkan dengan panggilan yang kudus, yang khusus. Teman-teman ingat itu. Jadi kita ini bukan dipungut, sini melayani. Tidak. Jadi teman-teman jangan berpikir waktu itu saya hidup begini, terus ada Bapak Gembala datang, ayo sini anak tinggal di sana biar kau bisa melayani. Itu semua bukan kebetulan. Itu semua bukan kebetulan, tetapi itu semua dalam waktunya Tuhan. Teman-teman, sebagai kesimpulan, jadi dipulihkan dan menjadi pemenang ada 3 prinsip. Ingat pribadi Kristus. Jikalau kita buat apa dosa di depan Tuhan, ingat bahwa Dia telah lebih dulu berkorban untuk saudara dan saya. Yang kedua, ingat pembaharuan status. Kita dulu orang berdosa, tetapi Yesus datang untuk mati di kayu salib, menanggung semua apa yang saudara dan saya perbuat. Merubah status lama, manusia lama menjadi manusia baru. Yang ketiga prinsip, ingat panggilan kudus. Kita sudah mengenal Kristus, kita sudah diperbaharui. Mari Tuhan panggil kita untuk melayani Dia. Karena teman-teman pasti tahu lagu melayani. Karena Dia telah lebih dulu melayani teman-teman dan saya. Jadi sekarang mari hidup untuk melayani Tuhan. Jangan kita berpikir begini, saya ke sana, saya pergi penginjilan nih, saya rela mati untuk Tuhan. Benar, tetapi itu kata-kata yang salah. Yang harus teman-teman lakukan adalah saya ke sana, pertaruhkan hidup saya hidup ini, saya berjalan hari lepas hari, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi hidup teman-teman, hidup saudara dan saya, mari kita persembahkan kepada Tuhan. Karena kita dahulu orang berdosa, kita telah diselamatkan, kita menjadi keluarga kerajaan Allah. Mari kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami telah belajar dari sebagian apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami dahulu memang orang berdosa Tuhan, tetapi Engkau rela datang dalam dunia untuk menghapus semua itu dan merubah status kami
manusia lama kami kembali untuk menjadi manusia baru. Ingat panggilan untuk kita, anak-anak muda di tempat ini, melayani Tuhan di masa muda itu sangat manis. Nanti Tuhan membuat dari hal satu ke hal yang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mempunyai firman ini, Engkau memberkati setiap kami. Biar apa yang telah kami dengar di malam hari ini kami bisa menjalankan dalam kehidupan kami hari lepas hari dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, yang diberkati firman Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Setelah kita sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan, tiba saatnya kesempatan yang indah malam hari ini. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita siapkan persembahan kita. Dan sebelum itu kita akan sama-sama berdoa dengan kasih. Kami undang Kak Bella untuk membawa kita di dalam doa. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, takkan intinya kami naikkan segala pujian dan syukur kehadirat-Mu yang Maha Kudus, di mana Engkau telah memberkati menyertai kami di sepanjang ibadah kami pada malam hari ini. Tadi kami telah mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Biarlah sekiranya firman-Mu itu dapat tertanam dalam hati kami dan dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami ke depannya. Ya Tuhan, sekarang kami akan memberikan persembahan syukur. Biarlah Engkau memberkati setiap orang yang memberikannya. Biarlah Engkau membalas berkali-kali limpah. Ya Tuhan, biarlah persembahan-Mu itu dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di tengah dunia ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bawa persembahan kita. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Katakan Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Katakan Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari sama-sama katakan Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Terima kasih untuk setiap persembahan yang teman-teman sudah berikan. Tiba saatnya mungkin ada pengumuman dari pengurus youth di tempat ini. Mari kami persilahkan. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Ya, terima kasih banyak buat adik-adik yang sudah melayani dari kolaborasi dari GPDI Barakil dan adik-adik dari STTI Yogyakarta. Ini mungkin yang terakhir, mungkin nanti kalau sudah jadi pendeta bisa kembali lagi berbagi berkat dengan kami. Dan terima
kasih juga buat ada teman-teman, adik-adik dari GPDI Philadelphia. Tadi datang paling pertama nih. Tepuk tangan dulu buat teman-teman kita yang dari Philadelphia. Terima kasih banyak sudah mau hadir bersama-sama dengan kami. Teman-teman dari GPDI Kasih Karunia juga ada. Mari kita beri pujian buat Tuhan. Dan dari GPDI Haleluya Yahim juga ada. Tadi kakak Dian lihat. Terima kasih banyak. Ada juga yang dari Rafael. Betul ada? Ada. Ada juga yang dari Lentera Harapan. Banyak kan? Oke, terima kasih sudah datang semuanya. Kiranya kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Kalau kita dipercayakan Tuhan di tempat kerja, tetap jadi berkat. Di lingkungan sekolah, tetap jadi berkat. Di lingkungan keluarga, tetap jadi berkat. Pastikan Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita dan semua orang yang melihat kita, mereka memuliakan nama Yesus karena kita membuahkan buah-buah yang baik. Terima kasih banyak buat semuanya. Doa kalian, semua teman-teman yang hadir pada malam hari ini diberkati Tuhan. Ini bukan pertama dan terakhir, tapi nanti kita akan fellowship bersama lagi. Kami rencana praise and worship waktu Pasca, tetapi kebetulan ada teman-teman yang datang dari STTI Yogyakarta, kami majukan seminggu. Jadi itu tidak mengurangi sukacita kita. Puji Tuhan, terima kasih banyak. Dan kita akan menutup dengan doa. Oh oke. Ada tambahan dari ini ketuanya. Kita beri pujian dulu buat Tuhan. Oke, ya sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, sudah diberkati firman Tuhan, amin. Ya, saya mewakili teman-teman tim Mission Trip Sentani 2023. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk pemuda di tempat ini yang sudah mempercayai kami, memberikan kami kesempatan untuk melayani di tempat ini. Ya, mungkin singkat saya hanya ingin membagikan satu informasi. Kami dari tim Mission Trip Sentani, kami dari STT Yogyakarta, ada brosur. Tadi kita sudah dengar firman Tuhan mengenai sebuah panggilan. Ya, ini saya hanya menawarkan kalau ada di antara teman-teman semua, kakak-kakak, adik-adik semua di tempat ini yang ingin atau rindu belajar Alkitab, teologi, kampus kami sudah membuka pendaftaran. Sudah dimulai sejak bulan lalu, sekarang sudah masuk gelombang kedua, tutupnya nanti tanggal 30 April, masih lama. Kalau misalnya ada yang berminat dan ingin info lebih detail, lebih lanjut, saya punya brosurnya, ada nomor-nomor yang tertera juga. Atau kalau mungkin kebingungan dan butuh bantuan, nanti bisa save kontak kami untuk kami bisa tindak lebih lanjut. Mungkin sekian informasi dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk pengurus pemuda di tempat ini serta semua teman-teman yang sudah hadir mengikuti pujian penyembahan pada malam hari ini. Saya kembalikan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari teman-teman, saya mengajak semuanya untuk kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebab semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh-sungguh mari katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam kasih karunia. Mari pimpin langkah kami Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan,
dalam hati. Bila engkau tertegun, ku tak mau berjalan. Ku padu Tuhan, pimpinlah aku dengan kasih karuniamu. Pimpinlah aku setiap waktu, berjalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sekali lagi yang dan percaya katakan, oh nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah kami yang setia. Bukti nyata kami ada sampai hari ini Tuhan. Kalau kami masih bisa bernafas, kami tahu Tuhan Engkau belum selesai atas kehidupan kami. Kalau kami masih bisa melangkahkan kaki kami ke tempat ini, kami tahu Tuhan Engkau belum selesai akan hidup kami. Engkau memiliki tujuan yang spesifik atas setiap pribadi lepas pribadi. Malam hari ini Tuhan Engkau sendiri datang dalam hati-hati adik-adik kami. Tuhan Engkau sendiri yang menaungi kehidupan mereka.
Bapak, kami tidak tahu apa kebutuhan hidup mereka. Kami tidak tahu apa pergumulan hidup mereka Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau melebihi daripada orang tua kami. Engkau melebihi daripada sahabat karib kami. Engkau melebihi dari pacar kami, dari apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Mari Engkau membalut setiap hati-hati kami. Yesus, Engkau menjadi penghibur bagi setiap kami. Yesus, Engkau sendiri menjadi penolong dalam kehidupan kami. Ajar kami sebagai anak-anak muda, anak-anak remaja untuk hidup takut akan Engkau. Menjaga kekudusan hidup kami. Biarlah Yesus menjadi terutama dalam kehidupan kami. Biarlah Yesus menjadi terlebih besar dari segalanya Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Memberkati setiap teman-teman yang sudah hadir. Mereka yang bergumul dengan sekolah mereka. Mereka yang bergumul tentang pekerjaan mereka. Tuhan menjadi berkat, memberkati mereka semua. Berkati setiap orang tua mereka dalam setiap pekerjaan apapun yang dikerjakan. Tuhan, Engkau buat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat kakak-kakak yang sudah melayani, teman-teman dari STTI Yogyakarta. Tuhan menolong, memberkati masa depan mereka, panggilan hidup mereka Tuhan. Kami tahu Engkau akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Setiap pergumulan hidup mereka Tuhan, Engkau menolong. Perjalanan pulang kembali ke Jogja, Tuhan mencukupi segala apa yang dibutuhkan di dalam nama Yesus. Tibakan dengan selamat, bertemu dengan keluarga di tempat sekolah mereka ya Bapak. Setiap kami yang tinggal di Papua, dimanapun kami ditempatkan untuk beribadah, Tuhan ajar kami untuk tetap menjadi saluran berkat bagi lingkungan sekitar kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah praise and worship pada malam hari ini hanya dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, teman-teman bisa saling bersalaman. Oke, kita akan foto